Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita dalam kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudfanul mayyitu fi lahdin mustaqbilal kiblati wa yudja'u fil qabri ba'da ayyu ammiqa wala yubna alaihi wala yujassosu. Wa yudfanul mayyit, dan dikuburkannya mayit, pilahdin, di dalam liang lahat, mustaqbilal kiblati, hal keadaannya menghadap kiblat itu mayit. Wa yudja'u, dan diratakan, fil qabri, yaitu kuburan diratakan, artinya tidak meninggi, ba'da ayyu ammaqo, setelah digali. Jadi digali itu kuburan, ya kayak kita gali, habis digali masukin mayitnya, setelah dimasukkan itu mayit maka kuburan itu diratakan. Bagaimana hukumnya nanti kalau kuburan itu ditinggiin? Kalau kita kan ada munjung dikit begitu ya, tapi kalau di Mekah Madinah itu semuanya rata. Bagaimana hukumnya kalau ditinggiin? Wala yubna alaihi, dan tidak boleh dibangun, artinya didirikan sesuatu alaihi, di atas kuburan. Bagaimana kalau kita batuin? Wala yujassosu, dan tidak boleh dicat, ya. Taqaddama, telah terlewat, annadabna, bahwasanya penguburan itu hukumnya adalah fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah, karena sholatnya juga adalah fardu kifayah, maka seluruhnya itu termasuk fardu kifayah. Manakala ada yang mengerjakan sebagian, maka sebagiannya dianggap gugur, begitu ya. Sekalipun pahalanya buat orang yang mengikuti penguburan itu akan lebih besar dibandingkan hanya orang melaksanakan sholat jenazahnya aja. Maka kata Nabi apa? Orang yang ikut sholatin sampai nguburin, maka kata Nabi dia akan mendapatkan 2 kirot. 1 kirot itu apa? 1 kirot itu sebesar pahalanya seperti gunung Uhud lah. Maka begitu besar pahalanya orang yang ngikut dari nyolatin sampai menguburkan. Tapi apakah wajib? Enggak, cuma fardu kifayah. Ada yang ngikutin sebagian yang lain dianggap gugur. Wa inna aqallahu, dan sesungguhnya paling sedikitnya cara menguburkan mayit adalah hafratun, yaitu 1 lobang. Berapa dalamnya, berapa jaraknya, berapa jauhnya dalamnya daripada galian tersebut? Tamna'ur raihata, yang bisa mencegah daripada baunya daripada itu mayit. Karena yang namanya orang meninggal pasti bau bangkai, ya. Segala sesuatu apapun yang mati maka dia akan bau bangkai. Manusia pun demikian, kalau sudah mati maka akan jadi bangkai. Dikhawatirkan manakala dia gali tidak terlalu dalam, maka dikhawatirkan baunya itu akan
keluar. Maka paling sedikitnya orang menggali kubur manakala sedalam yang kira-kira bau sesuatu dari mayit tersebut tidak akan keluar atau tidak tercium oleh orang-orang yang hidup. Satu. Yang kedua, wasiba'a, dan juga tercegahnya daripada binatang buas. Dikhawatirkan takut digali oleh tu binatang yang akhirnya apa? Mayit itu dimakan oleh binatang buas. Maka paling ringan atau paling kecilnya untuk orang menggali kuburan adalah sekedar buat menghilangkan atau mencegah bau daripada itu mayit, dan juga mencegah daripada binatang buas untuk menggali daripada kuburan tersebut. Berapa dalamnya? Ya enggak terlalu dalam-dalam banget kalau begitu ya. Wa yustahabu, dan disunahkan, ayudfana, untuk menguburkan itu fil lahdi, pakai lobang lahat. Jadi bukan wajib, tapi hukumnya sunnah, yaitu apa? Pakai liang lahat. Wahwa, adapun menguburkan pakai liang lahat, afdalu minasyak, lebih afdal dibandingkan dengan syak. Syak itu cuma lobang lurus aja ya, lobang lurus. Kalau lahat itu kan setelah lurus begini, nanti bagian yang paling bawah digali. Kalau bahasa kita dicoak apa namanya ya, digali lagi pinggiran. Tapi kalau syak cuma lurus aja, udah kayak orang bikin apa namanya, pondasi ya, lurus aja begitu. Tapi kalau pakai liang lahat, dilobang lagi nanti di paling bawahnya. Jadi lebih afdol mana? Lebih afdol orang menguburkan itu dengan menggunakan liang lahat daripada cuma syak itu cuma lurus aja ya, nggak pakai lobang-lobangin lagi bawahnya ya. Lima roa, dari apa yang telah meriwayatkan Muslimun, Imam Muslim, an Sa'ad ibni Abi Waqqas, annau, bahwasanya beliau qala, berkata, ittakhadhu li lahdan. Jadi Imam Sa'ad ibn Abi Waqqas tatkala beliau masih hidup, beliau pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, ittakhadhu, buatkanlah, li, buat saya, lahdan, yaitu liang lahat. Jadi beliau udah berpesan, beliau sudah berwasiat, manakala beliau meninggal, beliau minta dibuatkan daripada liang lahat. Wansabu alayyal labina nasoban ya, wansobu, dan tegakkanlah alayya, kepada di atas kuburan saya nanti, yaitu apa? Al-labina, yaitu batu bata, nasoban ya, ditegakkan. Jadi kayak kita nih Pak Bu, kalau orang habis nguburin pakai apa? Kayu ya, pakein kayu. Buat, kalau kita buat di situ dibikin apa? Dibikin nama dan lain-lain sebagainya. Lah begitu juga ya, Imam Sa'ad ibn Abi Waqqas, selain beliau minta dibikinin liang lahat kuburannya, dan juga minta bahasanya ditancepin ya, ditegakkan di atas kuburannya itu berupa batu bata. Kalau kita bukan batu, kayu tuh, kayak nisan berarti ya. Nanti kalau udah selesai baru tatkala dibikinin batuin, baru nanti itu diganti dengan batu. Jadi memang seperti itulah para sahabat-sahabat Nabi melakukan atau minta diperlakukan kuburannya seperti itu ya. Kama fu'ila, sebagaimana itu juga dilakukan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuburannya Rasulullah pun demikian, dibikinin liang lahat dan juga dikasih batu ya, buat pertanda bahwa di situ ada kuburan. Wa fi Tirmidzi wa Abi Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Abi Daud mengatakan, Allah dulana wa syakku li ghairina. Adapun pembuatan liang lahat lana, buat kami orang muslim. Wa syakku, adapun syak, kuburan cuma lurus aja, nggak pakai liang lahat, li ghairina, selain daripada kami, yaitu apa? Orang-orang kafir.
Jadi orang muslim ciri kuburannya apa? Ada liang lahat. Ya, manakala tidak ada liang lahat, itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Seperti itu. Lakinnahu dhaifun, akan tetapi ini hadis adalah dhaif. Nggak tahu orang kafir pada bikin liang lahat apa enggak, Pak? Karena mereka pakai peti. Umumnya mereka pakai peti, nggak pakai liang lahat. Jadinya kalau pakai peti gimana mau liang lahat? Mau dimiringin tuh petinya kan nggak mungkin. Ya. Nanti memang ada ini jamaah, nggak tahu di kitab ini ada apa enggak ya, ada perbedaan lebih afdol mana. Kalau di sini katakan lebih afdol pakai liang lahat dibandingkan dengan syak aja, tapi nanti ada ketentuan-ketentuan khusus ya. Kadang-kadang syak lurus aja itu kuburan nggak pakai liang lahat lebih afdol dalam keadaan tertentu. Nanti mungkin ada kali, kalau nggak ada saya bahas apa perbedaannya ya, kapan afdolnya liang lahat dan kapan afdolnya pakai syak doang atau tidak pakai liang lahat ya. Oh ini dia nih, ada nih, walau kanatil ardu, manakala itu tanahnya ya rahwatan yaitu gembur, gampang ambles, ta'ayyana syak, maka di situ harus pakai syak doang, nggak perlu pakai liang lahat. Kenapa? Dikhawatirkan kalau dibikinin liang lahat di bawahnya nanti tanahnya bakal ambles, kalau bahasa kitanya ambles, bakal turun lagi. Maka lebih baik kalau tanahnya gembur, tanahnya gampang ambles, maka tidak perlu pakai liang lahat. Di situ cukup hanya pakai syak aja, lurus aja. Ya, lihat keadaan kalau begitu. Wa qala al-Mutawalli, Imam Mutawalli berkata, yalhadu bil bina, ya, yalhadu bil bina'i, bikin liang lahat. Wa yalhadu, adapun liang lahat itu bil bina'i, dengan cara dibangun. Ada juga sebagian orang bikin liang lahatnya itu bukan hanya digali doang kuburannya, tapi kayak disemenin apa istilahnya begitu ya, kata Imam Mutawalli. Walahdu, adapun liang lahat adalah ayah firo, yaitu menggali fi asfalil qabri, di bawah, paling bawah daripada kuburan. Kayak kita lah jamaah. Jadi apa yang udah kita lakuin itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, yaitu digali bagian yang paling bawah di kuburan, mimayalil kiblata, yang mengarah ke arah kiblat. Jadi kalau kiblat kan mayit mau dibagiin ke kiblat, nih apa liang lahatnya apa sebelah kanan apa sebelah kiri ya. Artinya kan kalau digali lurus begini nih ada istilah tembok ya, tembok tanah sebelah kiri atau tembok sebelah kanan. Lihat kita mau ngadepin kemana? Ke kiblat. Mayitnya ngadep mana? Biasanya kan mayit ke sono begitu ya. Pala di mana? Kepala di sebelah kanan, apa namanya nih, kaki di sebelah kiri. Otomatis berarti apa? Yang digali daripada buat liang lahatnya adalah yang ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena untuk ngadepin ke kiblat begitu ya. Maka di sini dikatakan adalah mimayali, sesuatu arah yang mengarah kiblat. Hufratan, satu galian ya, tasa'ul mayyitu, yang dianggap cukup atau dianggap luas buat si mayit. Jadi jangan terlalu lebar juga jangan terlalu sempit, yang penting buat mayitnya itu cukup. Bikin liang lahatnya, khawatirnya kalau dia terlalu luas terlalu gede nanti dibikin apa namanya, dimiringin itu mayit bakal jatuh lagi. Maka kira-kira aja sebesar apa liang lahatnya itu ya, segede apa tuh, selebar apa, setinggi apa itu liang lahat, sekedar buat mayit itu dianggap cukup tatkala dimasukkan ke liang lahat begitu. Berarti apa? Tergantung orangnya. Kalau orangnya kecil kurus ya lobang liang lahatnya juga kecil. Mana kalau orangnya gede gemuk, maka liang lahatnya juga lebih besar lagi. Jadi nggak ada ketentuan berapakah besarnya daripada liang lahat tersebut, tergantung daripada mayitnya. Itu yang disebut dengan liang lahat. Wasyak, adapun syak, kuburan dulu saja nggak pakai liang lahat,
ayah firo, di mana digalinya, fi wasatil qabri, yaitu di tengah-tengah daripada kuburan. Jadi kalau kita bilang ini tanah rata nih, kita gali aja seluas atau sedalam daripada panjangnya daripada itu mayit. Kayak kita bilang ya gali kuburan aja, nggak pakai liang lahat, itu namanya syak ya. Kan nahri, sebagaimana orang bikin sungai. Kalau kayak kita mau bikin saluran air kan nggak pakai apa istilahnya dicoak lagi, digali tanah ini yang rata, digali dilobangin doang, itulah disebut dengan syak atau kolobang kubur begitu ya. Wa yubna janibahu, ya, wa yubna, dan dibangun atau ya dibentuk, janibahu, dua sisi daripada sak tersebut. Artinya dibangun di sini bukan dibikinin apa istilahnya apa tuh setelah digali, bukan dibangun ini maksudnya dipakein apa batu-batuan kayak orang bikin sepiteng. Kalau orang bikin sepiteng ya gimana? Kan setelah digali pinggir-pinggiran itu tanah dipakein batu kan? Nah, bukan begitu. Yang dikatakan yubna di sini adalah dibentuknya daripada itu tanah ya. Kalau bahasa kita dikejar rapi gitu maksudnya, dirapiin, diratain daripada tanah tersebut setelah digali. Jadi dirapiin, jangan sekedar cuma biarin aja dah, ntar juga diuruk lagi, jangan, tapi dirapiin, bentukin. Wayubna ini maksudnya dibentuk dirapiin daripada tanah yang sudah digali ya. Jangan bahasanya gini Pak Bu, jangan disembarangin, biarin aja nggak rata juga nggak apa-apa, ntar bakal diuruk lagi. Jangan begitu juga. Mau bagaimanapun itu adalah cara penghormatan orang yang hidup kepada yang mati begitu ya. Berikutnya wa yudha'ul mayyitu, dan diletakkanlah itu mayit bainahuma, di antara dua daripada nih sisi kiri kanannya ya. Tapi kalau ada di sebagian negara atau di sebagian daerah itu jamaah pinggiran kiri kanannya nih tanah dibikinin batu. Kenapa? Dan juga itu lebih afdol, dikhawatirkan itu bakal rontok. Atau kayak Mekah Madinah itu kuburannya ya apa namanya kayak dibikin lobang, setelah lobang dibikinin apa namanya kayak batu-batu, dipikirin batu-batu. Kenapa? Karena memang buat mereka itu nanti sekian lama, sekian bulan atau sekian tahun, maka kuburan itu akan digali lagi buat dimasukkan mayit yang lain. Karena memang kuburan mereka segitu-segitu aja udah, nggak ada lagi penambahan kuburan. Beda dengan di kita apa? Orang punya tanah diwakafin buat kuburan, ini lagi bikin kuburan, jadi kuburan itu banyak. Kalau mereka di sana kan enggak, kecuali orang-orang khusus doang, orang-orang tertentu yang kuburannya kagak bakal apa istilahnya kalau bahasa kita ditumpuk ya. Kalau sana bukan ditumpuk, bukan apa, karena mereka bukan masalah tumpuk, udah sekian tahun atau sekian lama, sekian bulan ini dianggap ini mayit udah habis, udah hancur, maka mereka bakal masukin mayit berikutnya ya. Jadi wayudul mayit bainahuma, diletakkan itu mayit di antara kedua apa namanya sisi yang ada di kuburan tersebut ya. Wayasqafu bil laban, dan dibikin sakop. Apa sakop namanya istilahnya, atap, tapi bukan atap maksudnya sakop di sini. Bil laban, bil labin, bukan bil laban ya, kalau laban susu. Bil labin, dengan batu-batuan. Percis nih kayak kuburan yang ada di Saudi kayak begini, di Mekah Madinah tuh dibikinin, karena orang nanti kalau mau masuk ke dalam kubur ya masuk begitu, nanti ditaruh itu mayit di dalamnya ya. Di kita nggak kayak begitu jamaah ya, nggak sampai dibikinin kayak begitu. Wajibu, dan wajib, hukumnya wajib nih, beda dengan tadi antara liang lahat dengan syak. Itu hukumnya cuma apa? Sunnah atau abdoliyat. Abdolnya pakai liang lahat kalau memungkinkan, kalau kagak maka dipakai syak aja. Tapi di sini wajibu, dan hukumnya wajib
ya, ayyudfana dikuburkannya al mayyitu itu mayit mustaqbilal kiblati menghadap ke kiblat. Jadi mayit itu wajib ngadepin ke kiblat, ya. Hatta laudufina, sehingga kalau seandainya dikuburkan itu mayit mustadbiron membelakangi kiblat, au mustalkian atau telentang, ya, ngadep ke sono bukan ngadep ke kiblat tuh mayit, atau ngadep celentang, fa innahu maka sesungguhnya mayit yang tidak menghadap kiblat yunbasyu digali lagi, digali ulang, wa yujahu dan diarahkan ilal kiblati ke arah kiblat dengan syarat malam yatagoyar, kalau mayitnya belum berubah. Lupa ini mayit nggak ngadep kiblat, kalau emang mayitnya belum berubah wajib digali lagi. Maka di situ salah satu kan begini jamaah, mayit yang udah dikubur itu hukumnya haram digali lagi, nggak boleh, hukumnya haram, dosa, kecuali beberapa hal. Salah satu hal yang membolehkan kuburan itu digali, salah satunya kalau tidak ngadep kiblat boleh. Karena apa? Karena menghadap kiblat itu bagi mayit hukumnya wajib. Kalau bukan alasan itu, maka menggali kubur lagi hukumnya apa? Haram. Nggak boleh. Mau ngapain? Nggak, cuma dibagusin aja, nggak bisa. Hukumnya haram menggali. Tapi kalau udah tujuannya kalau buat menghadap kiblat, hukumnya adalah wajib. Maka dikatakan hatta lau dufina, ya. Maka dikatakan apa? Boleh digali untuk mengarahkan kiblat daripada itu mayit malam yatagoyar, kalau mayitnya belum berubah. Artinya berubah tuh belum berbau, belum rusak, ya. Kalau udah rusak, udah hancur, kenapa? Udah sekian bulan baru keingetan belum ngadep kiblat, ya jangan juga, udah, ya, nggak bakal bisa juga ngadep kiblat. Wa yustahabu dan disunahkan ayyuwassa'a diluaskan al qabro, yaitu kuburannya. Jangan terlalu sempit banget biar bisa juga orang masuk. Jangan terlalu luas banget, jangan terlalu lebar juga, dan juga jangan terlalu sempit, ya. Luasin supaya apa? Supaya orang yang juga bisa masuk yang nguburin. Wa yu'ammaqo dan juga didalamkan, ya, selain diluasin, wa yu'ammaqo dan juga didalemin, kuburan dalemin lagi. Berapa dalamnya? Qadra qamatin, sekedar orang berdiri, wa basatotan dan juga dijulurkan tangannya ke atas. Jadi orang normal diri, udah diri, naikin lagi dikit, kurang lebih berapa meter kira-kira? 2 meteran kali ya, kurang lebih sampai 2 meter dalamnya, ya, kurang lebih. Orang diri, habis orang diri tangannya diangkat begini, setinggi inilah, sedalam inilah kuburan itu digali, ya. Kalau udah begitu tuh paling normal, paling sempurna di dalam penguburan seperti itu, ya. Kalau semeter aja boleh apa enggak? Boleh. Itu akol, paling sedikit, paling rendahnya daripada penguburan. Supaya apa? Yang tadi tujuannya supaya tidak tercium baunya dan juga tidak digali oleh binatang buas. Li'anna Umaro, karena sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab auso bidzalik, beliau memberikan wasiat untuk menggali kuburnya kayak begitu, yaitu apa? Diluasin dan juga dalamnya sendiri orang diri dan diangkat tangannya. Wa ziyadatu ala hazat, ya, wa ziyadatu ala hazat ta'mik ghairu ma'tsurin. Adapun penambahan lebih dalam menguburkan itu ghairu ma'tsur, tidak mengikuti daripada perintah atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Dalamin lagi biar dalam, nggak dianjurin. Jadi maksimal orang nguburin dalamnya adalah sendiri, orang berdiri dan diangkat tangannya. Bagaimana kalau lebih dalam lagi? Nggak dianjurin kayak begitu, ya. Udah hukumnya nanti jadi makruh yang begitu, sesuatu yang membuatkan dia jadi makruh, bukan menjadikan baik, tapi malah mendapatkan kemakruhan, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak bagus juga begitu. Wal murad
Yang dimaksud adalah qamatur rajulin mu'tadilin, yaitu berdirinya orang yang normal, bukan orang yang kontet, tapi orang yang normal. Yakumu, dia berdiri, wa yabsatu yadahu marfu'ataini, yaitu kemudian dia angkat tangannya dalam keadaan marfu'ataini, keduanya diangkat. Jadi setinggi orang diri dan juga kedua tangannya diangkat. Sedalam itulah kuburan. Kira-kira berapa jaraknya? Wadalika, kira-kira yang demikian itu salah satu azro'in wanispun, 3 ziro setengah. Ya, kalau ziro itu kan dari ujung tangan nih, jari tangan sampai ke sikut. Nah kira-kira 3,5 ini, 3,5 ziro. Tapi waqala Rafi'i, Imam Rafi'i berkata wakila arba'atu wanispun, 4,5 ziro, 4,5 ini. Ya, ada nggak nih kira-kira 60 cm dari sini ke sini? Kalau ada berarti 60 kali 4, 60 kali 4 2 meter lebih dong berarti ya, hampir 2 meter lebih ya, kurang lebih lah, maksimal itu 2 meter dalamnya daripada kuburan tersebut ya. Wasawwabahu, dan ini pendapat dibenarkan, wasawwabahu, dan dibenarkan ini pendapat firraudhati, di dalam kitab Raudhah, wa naqalahu, dan telah menukil ini pendapat anil jumhur, menurut para jumhur ulama. Wa qala fi daqaiq, dan dikatakan oleh pengarang kitab Daqaiq, al awwalu, adapun pendapat yang pertama golatun, yaitu salah, yaitu apa yang dikatakan apa istilahnya, orang diri, dan orang diri itu ditambahin dengan diangkat kepala, diangkat kepala, diangkat tangannya. Kata pengarang kitab Daqaiq, itu adalah pendapat salah. Wakila, ini beda-beda pendapat. Makanya kalau di kita jamaah kebanyakan gali kubur seberapa? Sediri orang doang, paling nggak lewat dikit, nggak sampai. Kalau kita tangan begini kan ini atas kepala kita, kalau gini kan kira-kira antara kepala ke tangan ini berapa? Hampir 1 ziro ya, hampir 1 ziro. Nah kalau begini kan lebih jauh. Kalau kita umumnya orang kita gali kubur cuma sedalam orang diri, paling nggak dikit doang ya. Boleh apa enggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Yang penting tidak tidak tercium atau tidak keangkat bau daripada itu mayit. Nah, makanya kata Imam dalam kitab Daqaiq dikatakan pendapat yang pertama itu adalah golat, salah. Wakila, ada pendapat yang mengatakan al mustahabu, disunahkan qadra qamatin pakot, sekedar orang berdiri aja. Tuh, ini yang kayak banyak kita lakuin nih, sekedar cuma orang berdiri. Wahwa, berapa jaraknya? Salah satu azro, yaitu cuma 3 ziro. Kalau ini saya bilang tadi 60 kali 3 180 cm ya, ya hampir 2 meter, semeter lebih, hampir 2 meter. Umumnya orang kita pakai yang ini nih, sendiri orang diri doang. Wa yurfa'ul qabra qadra sibrin, wa yurfa'u, dan di apa istilahnya, dimunjungin, kalau bahasa kita dimunjungin ya. Wa yurfa'u, dan dinaikin al qabru, itu kuburan, qadra sibrin pakot, sekedar cuma 1 jengkal, jangan terlalu tinggi banget, cuma sejengkal. Dibikinin apa istilahnya nih, undukan apa istilahnya ya, jaraknya cuma sejengkal, jangan terlalu tinggi juga ya. Tujuannya apa dibikinin itu? Liya'rifa, untuk dikenal atau diketahuin bahwa di sini ada kuburan. Fayuzaru, ya, maka bisa diziarahi, wayahtarimu, dan bisa dimuliakan. Supaya apa? Tidak diinjak-injak, supaya tidak dilangkahin. Maka kuburan itu disuruh naikin cuma sekedar 1 jengkal. Tujuannya apa? Supaya dikenal ya. Kalau udah dikenal, nanti kalau orang mau ziarah ketahuan, tuh kuburan ibu lo, tuh kuburan bapaknya. Nah, ketahuannya di situ. Tuh kuburan saudara, sehingga bisa dizarahi, wayahtarimu, dan juga bisa dimuliakan. Ya. Rawa Ibnu Hibban fi sahihi, di dalam kitab sahihnya, anna qabrahu, sesungguhnya kuburnya Nabi SAW kadzalika, begitu juga.
dibikinin kayak begitu, dinaikin dikit, dibikinin undakan, habis itu ya dia tujuannya apa? Supaya tahu seperti itu. Wasahih, adapun pendapat yang paling sahih mengatakan anna tastihahu afdalu min tasnimihi. Adapun pendapat yang sahih dikatakan anna tastihahu, bahwasanya meratakan kuburan, afdalu, lebih afdal, min tasnimihi, daripada ditinggiin, diundakin. Ini kata pendapat yang lebih sahih, katakan kuburan itu lebih afdal diratain, rata aja begini nih ya, jadi kayak apa istilahnya, antara tanah kiri kanannya dengan kuburan itu rata, kata pendapat yang paling sahih, dibandingkan dengan dibikinin undakan ya, ditinggiin. Ruya, diriwayatkan anna qabrahu alaihi salatu wassalam wa qabru Abi Bakrin As-Siddiq wal Faruq radhiyallahu anhuma kadzalik. Oh, ini beda-beda pendapat jamaah. Ada pendapat yang mengatakan tadi kuburan Nabi apain? Dibikinin undakan. Ya, dibikinin apa? Ditinggiin. Ada pendapat di sini lagi, satu riwayat mengatakan kuburnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu adalah rata dengan tanah, nggak ditinggiin. Nah, beda-beda pendapat. Makanya di sini ya ada sebagian orang berpendapat tentang kuburan itu harus rata, tidak boleh dibikin undakan. Ada juga orang kuburan itu dibikin undakan. Jadi artinya apa? Tergantung, kembali lagi keadaan daripada orang tersebut. Makanya begini jamaah, kalau saya nih apa istilahnya, memberikan, kalau saya bukan berpendapat, kalau menurut saya yang dikatakan kuburan itu boleh nggak kita tinggiin, ya silakan. Tujuannya buat apa? Buat memberitahukan kepada keluarga yang lain. Ini kalau bapaknya meninggal, anak masih tahu, takutnya cucu, dibawanya cucu nanti cicit, yang dikhawatirkan bahwa kuburan kakeknya, kuburan buyutnya dia nggak tahu ada di mana. Betul. Makanya silakan. Tujuannya apa? Liya'rifa, untuk memberitahukan orang-orang yang ada setelahnya. Nah kalau dia nggak tinggi gitu gimana? Nggak dikasih nama begitu gimana? Nggak ketahuan. Sekarang jujur aja jamaah, jangankan dari, kalau di atas si buyut apa? Di atas si buyut kan bapak, kakek, buyut. Di atas si buyut, cicit. Cicit bukan ke bawah, cucu cicit. Ini ke atasnya nih, bapak, kakek, buyut. Di atas si buyut. Mohon maaf Pak Bu, kita nih yang begini nih udah jarang ziarahin nih yang di atas si buyut. Kita kebanyakan ziarahin apa? Bapak, kakek, buyut aja jarang, apalagi sampai di atas buyut. Betul? Iya jamaah. Kenapa? Karena satu diantaranya memang kita juga nggak tahu kuburannya di mana. Paling banter kita tahu apa? Kakek kita doang, bapak kita, kakak kita. Buyut aja jarang, apalagi di atas buyut. Betul nggak Pak? Ada yang tahu kuburan buyutnya di mana? Apalagi buyut di atas buyut lagi. Jangankan buyut di atas, nah di atas si buyut atau aja dah. Buyutnya aja udah jarang, apalagi kakek kita aja jarang yang kita ziarahin kubur. Orang paling banter kemana? Ke orang tua doang. Kuburan kakek nggak usah dah, dari sini juga sampai tuh. Itu anaknya tuh, ntar cucunya apalagi nih bapaknya apa, kayak kita nih Pak, kayak kita ziarah ke bapak kita doang, ke kakek enggak, apalagi anak kita nggak kita suruhin buat ziarah ke kakek kita ya. Makanya di sini tujuannya kalau dinaikin, diundakin kayak begitu, tujuannya apa? Biar pada tahu, biar pada kenal di mana kuburan daripada orang-orang tua mereka, apakah kakek, buyut atau sebagainya. Maka di sini dikatakan bahwa kenapa kubur ini berbeda-beda pendapat ulama tentang keadaan kuburan Nabi. Ada yang mengatakan diundakin, ada yang mengatakan tidak ya. Maka kembali kepada diri kita masing-masing tujuannya apa. Rawahu Abu Daud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Ini adalah pendapat menurut sahih, isnadnya yang sahih. Fa in kulta, apabila engkau berkata, rawa al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Sofyan Tammar anna ra'a qabra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musannaman,
Jadi ada riwayat mengatakan bahwa kuburnya Nabi ditinggiin, dibikinin undakan. Fal jawabu kama qalahu Baihaqi. Adapun jawabnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Baihaqi. Tujuannya apa? Kuburan Nabi ditinggiin supaya dikenal. Annahu kana awalan mustatohan, di mana kuburan Nabi awalnya rata. Kuburan Nabi awalnya rata. Palamma saqatal jidar, maka tatkala nih tembok atau runtuh, artinya apa nih, ambruk, atau ambruk istilahnya kita apa tadi ya, ambruk lah kalau apa, tembok begini ambruk, kalau tanah longsor ya. Tatkala itu tanah kuburan Nabi longsor fi zamanil Walid, pada waktu zamannya Khalifah Walid, wakila fi zamani Ibni Abdul Aziz, pada zamannya Ibni Abdul Aziz, ju'ila musannaban, maka dijadikanlah kuburan Nabi itu meninggi ya. Dulu awalnya rata dengan tanah, setelah kubur temboknya itu longsor, maka dibikinilah kuburan Nabi jadi tinggi. Ini pendapat mengatakan demikian. Jadi artinya apa? Terjadilah perbedaan pendapat ulama tentang hal-hal yang seperti itu ya. Wa yustahabbu wal mustahabu wallahu alam bisawab ya. Nanti dilanjut lagi bagaimana dari kuburan tersebut, apakah boleh dibikin, kalau kita tuh bikin apa namanya, dibagusin begitu, bagaimana nanti hukumnya, wallahu alam bisawab. Ini berkaitan dengan masalah penguburan. Mudah-mudahan ya, hal-hal yang kayak begini kan banyak juga terjadi perbedaan pendapat jamaah. Saya pernah lagi ziarah di satu tempat, di satu daerah ya, ke satu ulama kita ziarah, ternyata buat mereka kuburan itu harus rata. Dulu tahun 98 kalau nggak salah 98 99 itu saya pertama kali ziarah ke kubur ibunya Nabi ya, yang ada di tengah-tengah di Abwa ya. Di Abwa saya dengan teman-teman tuh dulu ya, kuburan ibunya Nabi ada di tengah-tengah dua gurun ya, itu udah dilemparin dengan berbagai macam sampah. Habis itu kita bersihin, kita rapin, dan kita bentukin kayak kuburan, karena kita waktu itu ajak orang Abwa sendiri. Abwa itu daerah di luar kota Madinah. Ternyata jamaah, emang orang sono rada keras, hal yang begitu dikata adalah bid'ah. Mereka bilang itu adalah haram, yang akhirnya sempat masuk penjara juga gara-gara benerin kuburan ibunya Nabi. Satu bis kita dimasukin penjara gara-gara hal yang begitu ya. Artinya memang banyak pendapat yang berbeda dengan berbagai macam pendapat para ulama. Tapi inilah yang kita bahas, tujuannya buat menambah wawasan. Jangan kita salahin orang yang kuburnya diratain, jangan kita salahin juga orang yang kuburnya ditinggiin. Jadi kita dengan ilmu kayak begini jadi bijak di dalam bertindak, dalam berbuat sesuatu. Jadi nggak gampang nyalahin orang, nggak gampang juga kita merasa benar pendapat kita dengan sebab kita punya ilmu kayak gini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ya, mengenai pemakaman yang itu diwakafkan oleh seorang, kemudian menjadi siapapun bisa nguburin. Yang pertanyaan saya ini pertama, itu kan wakaf, tidak ada prestasi macam-macam. Kemudian dengan kita mengumpulkan, dengan kita membangun, kita statusnya seperti apa, kemudian kita menganggap, dan kemudian setelah dia makamkan di situ, membuat bangunan, kemudian yang lain tidak bisa nguburin. Jadi kembali lagi kepada hukum wakaf. Apa hukumnya wakaf? Kalau orang sudah mewakafkan sesuatu, itu bukan milik orang yang punya dan bukan milik siapa-siapa. Itu udah milik Allah. Yang kedua, kalau udah dikatakan wakaf, itu nggak bisa dijual belikan oleh siapa? Oleh siapapun. Apakah yang mewakafkan, apa ahli waris dari yang mewakafkan, atau segala apapun. Yang namanya wakaf nggak bisa
jual belikan, nggak bisa disewakan, nggak bisa di apa istilahnya, pokoknya nggak bisa dijadiin sesuatu apapun. Ya, iya, iya, makanya itu tidak bisa disewakan, tidak bisa diapa-apain. Itu namanya wakaf. Dijual, jangankan dijual, disewain aja nggak boleh. Ya, kecuali kalau sesuatunya bukan disewain, ya dimanfaatin sesuatunya buat apapun, buat kepentingan apapun yang namanya barang wakaf seperti itu. Nah, sekarang kebanyakan kita jamaah, kuburan yang diwakafin ahlinya apa? Ahli warisnya pada jual. Betul apa enggak? Nih, masih ada, lo beli berapa sih? Kalau di sini berapa duit? 7 juta ya? 7, kurang lebih segitulah, 3-4 juta sampai ada yang 7 juta. Ya, dijual sama ahli waris. Kalau nih orang ini merasa beli, yang akhirnya apa dibilang? Udah punya gue, kan begitu ya, akhirnya dibangun. Nah, itulah timbulnya hal-hal yang kayak begitu. Kalau secara umum barang wakaf kayak begitu, atau dia orang mewakafkan tanah kuburan, itu memang seharusnya tidak boleh dibangun. Yang tujuannya apa? Biar kayak tadi dibilang bisa nguburin orang-orang yang lainnya. Tapi kalau udah dibangun kayak begitu, akhirnya apa? Orang lain kagak bisa masuk. Ini udah penuh tanah kuburan, tanah wakaf kuburan udah penuh. Kenapa? Karena memang udah dibangun. Hukumnya bagaimana? Kembali lagi, bagaimana hukum menjual barang wakaf? Itu aja deh. Itu kan namanya menjual barang wakaf. Maka hukumnya apa? Yaitu yang kita tahu. Hukumnya dosa dan hukumnya haram. Ya, sekarang banyak di kita begitu. Nggak boleh orang menjual tanah wakaf. Apalagi itu dijual buat kuburan, ya Allah. Tapi banyak apa istilahnya bukti orang menjual tanah wakaf kayak begitu, yang akhirnya mereka ya ada tuh jamaah ya, orang menjual tanah wakaf kuburan, akhirnya apa? Stroke. Ya, mohon maaf, ini nyata sendiri, saya nggak sebutin daerahnya lah, ada di nggak jauh dari kita. Akhirnya orangnya kayak orang setengah seneng, ya, ada yang kayak begitu, dan macam-macam lah. Kenapa? Karena memang mereka menjual sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ya, kembalinya ya dosa aja. Tapi kita yang beli, kita merasa beli jamaah. Gua nih bahasa kita, ini kayak kita beli tanah, kita udah beli tanah, kita mau bangun apa juga boleh. Kenapa? Karena kita merasa beli. Ya sama kayak TPU tuh kan mereka apa? Sewa. Betul apa enggak? TPU tuh kayak yang di sini nih punya siapa? Kan punya pemerintah. Karena dia sewa setiap tahun apa bulan sih? Setiap tahun dibayar, ya akhirnya apa? Nanti kalau udah nggak dibayar baru ditandain kuburan nomor berapa, kagak dibayar-bayar lagi nih ahli warisnya, baru digali lagi. Nah, kan secara hukumnya sama aja, menyewakan tanah wakaf atau menjual tanah wakaf hukumnya adalah haram, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita semua, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Bihadini wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.